Amerika Serikat udah berulang kali menggunakan hak vetonya dalam rangka membela kepentingan Israel, dan itu sudah dari dulu, sejak konflik Israel-Palestina ada, ya, sampai saat ini tidak berubah. Betapapun presidennya silih berganti, kadang dari Republik, kadang dari Demokrat, tapi untuk urusan hak veto untuk dalam rangka membela kepentingan Israel itu masih tetap seperti itu. Ya. Karena itu sesungguhnya menurut saya memang sudah seharusnya hak veto ini dihapus. Halo teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan saya di ERC 13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, di video ini kembali saya akan menyajikan The Current Issue Corner atau isu-isu terkini. Dan untuk isu kali ini berkaitan dengan peristiwa yang sangat memprihatinkan, yaitu konflik berdarah antara Israel dan Palestina yang sampai saat ini masih membara, di mana beberapa korban, terutama warga sipil, ya, berjatuhan. Nah, teman-teman sekalian, ada hal yang sangat-sangat disayangkan, ya, berkaitan dengan peran PBB, terutama Amerika Serikat di dalamnya, yaitu tentang penggunaan hak veto. Nah, ini yang akan saya bahas di sini, penggunaan hak veto yang, ya, menurut banyak berita, dalam satu pekan ini saja Amerika telah menggunakan 3 kali hak veto. Nah, apa itu hak veto? Hak veto adalah hak istimewa yang dimiliki oleh 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu Amerika Serikat, ya, Inggris, Prancis, Rusia, ya, dulu masih Uni Soviet, ya, dan Cina. Nah, ada kesepakatan di kalangan anggota Dewan Keamanan tetap PBB bahwa setiap keputusan itu harus disepakati secara konsensus, artinya disepakati oleh semua. Nah, kalau salah satu tidak setuju, kemudian dia memveto, maka batallah keputusan tersebut. Nah, ini yang terjadi dalam konteks seperti yang sekarang ini. Ya. Misalnya Amerika, seperti tadi saya bilang di awal, dalam satu pekan ini saja sudah 3 kali menggunakan hak veto. Ya. Nah, tentu saja penggunaan hak veto itu akan digunakan menurut perspektif kepentingan dari pengguna itu, dalam hal ini Amerika Serikat. Ya, kita tahu Amerika merupakan sekutu dekat dengan Israel. Karena itu ketika ada satu usulan, satu proposal yang kira-kira isinya dalam pandangan Amerika itu bisa menekan Israel, maka langsung Amerika menveto, maka batallah keputusan tersebut. Nah, seperti yang belakangan terjadi, ada beberapa proposal perdamaian dari sejumlah negara, gitu ya, yang salah satu isinya adalah meminta Israel tidak menggempur wilayah-wilayah Palestina. Nah, ini kemudian diveto oleh Amerika Serikat, sehingga kemudian batallah keputusan itu. Ya. Jadi hak veto ini merupakan hak istimewa, tapi penggunaannya ini sangat merugikan banyak pihak. Ya. Karena itu sebetulnya ada banyak kalangan atau secara internasional banyak sekali yang meminta agar hak veto ini dihapuskan dari PBB, ya. Terutama anggota-anggota yang tidak tetap atau anggota Dewan Keamanan PBB secara umum, gitu ya. Nah, hak veto ini sebetulnya memang dulu, ya, sudah ada sejak masih berbentuk Liga Bangsa-Bangsa LBB, ya. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, kemudian kan LBB sudah tidak lagi berdiri. Nah, pada saat dibentuk PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa seperti yang ada sekarang, para pendirinya, ya, terutama Amerika Serikat, yang sangat ngotot agar hak veto itu tetap ada dan diperuntukkan bagi 5 anggota
tetap DKPBB ya. Pada awalnya dulu kan 4 ya, kemudian Cina masuk menjadi 5, dan Amerika yang paling ngotot agar hak veto itu tetap diadakan di PBB, maka kemudian resmilah hak veto yang menjadi bagian dari hak istimewa anggota tetap DKPBB itu ya. Nah, tentu saja penggunaan hak veto ini dalam banyak hal sangat merugikan ya, sangat merugikan. Ya seperti yang paling jelas sekarang ya tentang kasus konflik Israel Palestina. Dan PBB sudah menurut saya Amerika Serikat sudah berulang kali menggunakan hak vetonya dalam rangka membela kepentingan Israel, dan itu sudah dari dulu ya, sejak konflik Israel Palestina ada ya, sampai saat ini tidak berubah. Betapapun presidennya silih berganti, kadang dari Republik, kadang dari Demokrat, tapi untuk urusan hak veto untuk dalam rangka membela kepentingan Israel itu masih tetap seperti itu ya. Karena itu sesungguhnya menurut saya memang sudah seharusnya hak veto ini dihapuskan ya. Ya, seperti yang saya bilang di awal, secara internasional banyak sekali tuntutan agar hak veto ini dihapus dari PBB karena memang sangat merugikan. Apalagi sebetulnya ya di ketentuan PBB sendiri tidak ada secara eksplisit disebutkan hak veto. Yang ada adalah bahwa keputusan dibuat secara konsensus, disepakati oleh semua anggota DK, Dewan Keamanan PBB. Jadi kalau 5, maka 5-5-nya harus sepakat. Ya. Nah, satu tidak sepakat menggunakan hak veto, batal. Nah, kalau kita melihat dari perspektif demokrasi, sebetulnya mekanisme seperti itu tidak hanya salah satu pilihan saja, karena dalam demokrasi itu kan kita tahu yang lebih menonjol adalah suara mayoritas gitu ya. Jadi kalau dalam sebuah pemilihan, apapun pemilihannya, mau pemilihan presiden, gubernur dan lain sebagainya gitu ya, kan yang diambil suara yang terbanyak, bukan harus semuanya sepakat. Keputusan organisasi apapun ya, partai politik misalnya ketika akan memilih ketua umum, ya, kan umumnya yang terjadi adalah suara mayoritas. Calon ketua umum yang memiliki suara terbanyak dialah yang terpilih. Kan jarang-jarang aklamasi, memang ada aklamasi tapi sangat jarang terjadi ya. Suara bulat semuanya memilih. Kebanyakan di semua partai politik, bukan hanya di Indonesia, di mana-mana di negara demokrasi maksudnya ya, yang yang diterapkan adalah penggunaan suara mayoritas. Siapa yang terbanyak dialah yang terpilih. Nah, seharusnya PBB pun demikian. 5 anggota tetap DKPBB ya menggunakan prinsip mayoritas. Jadi kalau misalnya ada sebuah keputusan dari 5 itu 3 setuju, 2 menolak, seharusnya disepakati. Karena itu mekanisme demokrasi. Tidak harus 5-5-nya setuju. Kalau 5-5-nya harus setuju, maka tentu akan selalu terbentur gitu ketika ada satu anggota yang merasa kepentingannya tidak terakomodasi, dan selalu begitu, sehingga pada akhirnya PBB hanya seperti menjadi macan ompong ya, terutama berkaitan dengan konflik Israel Palestina. Jadi kalau PBB tidak direformasi, salah satunya dengan tidak menghapus hak veto, maka ya keberadaan PBB menjadi tidak berguna gitu ya, hanya sekedar berunding. Jadi proposal perdamaian diajukan ke PBB, sebagus apapun proposal yang kira-kira konflik itu bisa terhenti, tapi selama Amerika menganggap bahwa proposal itu menyudutkan Israel atau akan mengganggu kepentingan Israel, maka dipastikan proposal itu tidak akan diterima karena kemudian Amerika menggunakan hak vetonya, batal. Jadi saya kira memang harus ada tekanan terus kepada PBB. Syukur-syukur
anggota tetap DKPB itu punya kesadaran gitu ya untuk tidak menggunakan hak veto atau menghapus hak veto dari DKPBB ya, menggantinya dengan keputusan suara mayoritas ya, bukan harus suara semua anggota. Nah, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap semangat.